Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama ngaji kitab Matan Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqih li Syekh Al-Alim Al-Fadil karangan Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami ngala madhabi Imam Syafi'i. Tapi sebelumnya mari kita menengok ataupun belajar tentang mengetahui biografi dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami nama lengkapnya adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair Al-Hadrami yang bermadhab Syafi'i. Imam Salim dilahirkan di daerah Zisibah, yaitu di daerah Hadramaut, negara Yaman. Sedangkan Syekh Salim terkenal sebagai seorang pribadi yang santun, serta ulama yang selalu mendekatkan diri pada Allah, yaitu hidupnya selalu diisi dengan berzikir atau zikrullah. Ada suatu riwayat mengatakan dari Al-Hadrawi Al-Makki bahwasanya Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najah ini, pernah menghatamkan Al-Quran ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah. Berarti sangat luar biasa. Di samping itu, Syekh Salim terkenal sebagai orang yang santun. Syekh Salim wafat di daerah Batavia, Betawi, atau yang sekarang terkenal dengan Jakarta. Jadi Syekh Salim dimakamkan di Batavia, Betawi atau Jakarta pada tahun 1271 Hijriah. Namun makamnya belum jelas sampai saat ini. Ada yang berpendapat bahwa makamnya berada di belakang Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Jadi ada yang berpendapat makbaroh atau makamnya di dekat Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Dari mengaji kitab Safinah ini, kami mengharapkan yang pertama bisa mengalap berkah dari kitab Safinatun Najah, yang artinya adalah perahu atau bahtera keselamatan. Kapal penyelamat dalam menunaikan kewajiban seorang hamba pada Tuhannya, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, semoga dengan mengkaji kitab ini, kita semua bisa mengamalkan isi kitab ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, semoga kita bisa meniru atau mencontoh dari Syekh Salim, yaitu sifat yang sopan, sifat yang santun, sopan santun, dan berusaha selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentunya dalam pembacaan kitab ini, kami tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karenanya, kami mohon maaf atas keterbatasan dan kesalahan. Atas saran dan masukan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum mengkaji atau mengaji kitab ini, marilah kita menghadiahkan Fatihah. Yang pertama kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang telah mengarang ini kitab, kepada guru-guru kita semua, dan kepada kaum muslimin muslimat. Semoga kita semua mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngafeti ingsun kelawan nyebut asmane Allah.
Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kakuwane Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita utawa ingsun. Ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya wati nilan agama. Wasolalan muga tambah rahmat takdim sinten Allah Gusti Allah. Wassalam lan keselamatan ala sayyidina ing atase bendoro kita. Rupane Muhammadin ya Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa alihi lan kaula wargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan bira-bira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina ya sekabehane. Wala haula lan ora ana daya bisa sumingkir saka maksiat, wala kuwata lan ora ana daya bisa kuat ngibadah illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Al-Aliyyi kang maha luhur, Al-Azimi tur kang maha agung. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Seorang pengarang atau Syekh Salim bin Sumer mengawali di dalam pembuatan ini kitab yang pertama adalah memuji atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan kepadanya jualah kita memohon pertolongan atas segala perkara dunia dan agama. Dan sholawat serta salamnya semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian. Dan tiada daya upaya bisa menghindar dari maksiat, dan tiada daya upaya bisa melakukan kebajikan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur dan Maha Agung. Jadi pengarang ini kitab yaitu Syekh Sumer. Yang pertama adalah memulai menulis kitab Safinah ini dengan diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengikuti dan menaati perintah Rasulullah SAW, di mana di dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya adalah setiap perkara yang baik menurut syariat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut abtar atau abtok ataupun ajam, yaitu tidak memperoleh keberkahan. Sedangkan berkah itu apa? Berkah adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Jadi pengarang kitab ini mengawali segala aktivitas yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan arti hadis tadi. Terus di sini ada lafal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yaitu di mana dalam setiap amal kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghilangkan sifat bahwa kita mampu dalam segala sesuatu, itu tidak. Tetapi kita menyandarkan bahwa perbuatan kita tidak bisa terlepas dari maksiat, dan kita tidak bisa menjalankan ibadah kecuali dengan pertolongannya Allah. Ini menandakan bahwa kita adalah makhluk yang apes ataupun makhluk yang tidak berkuasa. Kita menghilangkan sifat keakuan, yaitu untuk menghindari sifat sombong. Dan kita juga tidak boleh untuk menyadarkan bahwa ketika kita melakukan maksiat, ini semua adalah karena Allah, itu tidak boleh. Ketika kita melakukan amal baik, itu semua karena pertolongan Allah. Dan ketika kita melakukan amal kejelekan, itu semua karena sifat kita sendiri, bukan karena Allah. Nah, ini adalah harus kita luruskan. Ini harus kita jelaskan. Semuanya memang pertolongannya Allah. Tetapi ketika melakukan amal kejahatan, kejelekan, itu adalah dari kita sendiri. Faslun utawi iki iku fasol
Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun 5. Syahadatu suwiji nyekseni an kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illallahu angin kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan saktemene Nabi Muhammad iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan weh zakat. Wa saumu Ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan ngibadah kaji. Man hiya wong istatonga kang kuwasa sapa man ilaihi maring baitullah apane sabilan dedalane. Jadi rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah bagi yang telah mampu melaksanakannya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu yang pertama adalah syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menjalankan sholat 5 waktu, di mana sholat 5 waktu tersebut adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, di mana ibadah sholat merupakan ibadah yang lebih utama ataupun afdol untuk ibadah badan. Yang ketiga kalinya adalah memberikan zakat untuk 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah rikob atau hamba sahaya atau budak, yang keenam adalah horim, yang ketujuh adalah sabilillah, dan yang kedelapan atau terakhir adalah ibnu sabil atau musafir. Yang keempat adalah menjalankan puasa di bulan Ramadan, yaitu 30 hari atau 29 hari. Sebab bulan Ramadan ada yang 30 hari ataupun 29 hari. Sedangkan Nabi Muhammad selama hidupnya menjumpai bulan Ramadan sebanyak 9 kali, di mana yang menjalankan puasa 30 hari hanya 1 kali, selebihnya yang 29 hari sebanyak 8 kali. Yang kelima adalah menjalankan haji ke Baitullah, yaitu jika seseorang tersebut mampu, yaitu mampu di dalam syarat-syarat haji, seperti yang pertama mampu dalam keadaan sehat, atau badannya dalam keadaan sehat. Sebab ibadah haji membutuhkan kesehatan dan kondisi fisik yang prima. Berikutnya adalah mampu di dalam finansial ataupun bekal keuangan, karena tentunya ibadah haji memerlukan keuangan yang banyak. Berikutnya adalah aman di dalam perjalanan, di mana kondisi keamanan merupakan hal yang penting di dalam pelaksanaan ibadah haji. Itulah rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakan.